Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, yang kami hormati segenap pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, yang saya hormati Bapak Dr. Safwan Mabrur, AHMA, dan yang saya hormati para peserta pada kajian IKAM ke-44 kali ini. Untuk mempersingkat waktu dan membuka kajian pada hari ini, marilah kita membaca umul kitab Adiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, silahkan kepada Bapak Dr. Safwan Mabrur bisa membuka acara pada hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dosen dan para kiai yang hadir, orang awam. Ada peserta yang jauh dari Bekasi, Bu Tin. Terima kasih Bu Tin telah bergabung. Sebagai pendengar saja, Pak. Oke, ada Pak Kiai Syauki dari Baturaden, dan kepada Mas Reza, moderator. Ini hari ini singkat banget yang akan saya sampaikan pada bab ke-44 mengenai al-hikam yang menjadi bagian kitab tentang tasawuf. Membahas etika, kehidupan suasana hati, dan kehidupan suasana akhlak atau karim. Bapak Ibu yang saya muliakan, barangkali ini teman-teman sedang sibuk, ada yang ngajar, ada yang hendak UTS dan sebagainya. Ya, menyingkat waktu bahwa materi yang sudah disusun oleh Imam besar Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mempunyai peran penting dalam kehidupan umat Islam menata jiwa. Nah, di mana kajian-kajian yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam ini adalah menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang terkandung dalam untaian saripati ayat-ayat Al-Quran dan juga saripati hadis-hadis Rasulullah, dan juga saripati dari kehidupan para ulama-ulama yang telah mendahului kita. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan yang kesekian ini kita akan membaca tentang Al-Hikam atau hikmah yang ke-44 yang pada urutan-urutan ini telah menjadi bagian dari kesinambungan antara satu hikmah dengan hikmah yang lain yang telah disusun oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Baik. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi dini wa dunia wal akhirah. Imam As-Sakandari mengatakan di dalam kitab Rubama kunta musiyan fa'arakal ihsana minka suhbataka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubama kunta musiyan fa'arakal ihsan minka suhbataka ila man huwa aswa'u halan minka. Bahwa pada materi yang ke-44 ini menjelaskan begitu besarnya peran dan pengaruh teman di dalam kehidupan seseorang. Sehingga materi pada Al-Hikmah yang ke-44 ini adalah menjadikan kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Jangan salah pilih teman. Karena seringkali seseorang menganggap dirinya buruk dan ketika bergaul dengan teman yang lebih buruk, maka dia melihat bahwa keburukan dirinya tertutupi sehingga dia pandang baik disebabkan temannya yang lebih buruk. Rubama kunta musiyan, seringkali kalian berada pada posisi yang buruk. Fa'arakal ihsan minka, dan kemudian engkau melihat kebaikan ada di dirimu. Suhbataka ila man huwa aswa'u halan minka, disebabkan karena engkau bergaul dengan orang yang di bawah level di mana engkau berada. Nah, bahwa hikmah ini adalah kelanjutan dari hikmah yang ke-43. Bahwa ketika seseorang yang mempunyai kebiasaan baik, dia sholat, dia juga rajin ke masjid, atau ketika seseorang telah mempunyai rutinitas melaksanakan ibadah, memenuhi juga anjuran-anjuran agama, sebagaimana kita berpuasa saat Ramadan, zakat dan haji ke Baitullah secara sempurna. Nah, yang kadang-kadang ketika kita jatuh pada posisi malas atau kecenderungan menurun dalam aktivitasnya, itu kadang-kadang ketika kita melihat kawan-kawan yang tidak pernah ke masjid, sholatnya jarang berjamaah, pergaulannya juga tidak teratur, kadang-kadang kelemahan yang kita sedang miliki itu kita anggap menjadi baik karena teman kita yang di bawah kita adalah sangat lebih tidak baik. Sehingga ketika misalnya orang yang tidak pernah mabuk misalnya, atau yang tidak pernah main judi misalnya, begitu melihat temannya yang di persimpangan jalan dia tidak puasa, dia mabuk, dia dengan berbagai macam. Orang yang melihat bahwa temannya yang buruk itu kadang-kadang menutupi aib, menutupi keburukan dirinya. Nah, misalnya lagi, kalau di kampung orang sedekah 10.000 itu sudah kelihatan hebat, bagus, karena memang kebiasaan itu adalah disebabkan rata-rata orang kalau di perkampungan hanya bersedekah kira-kira 1.000. Tapi misalnya ketika kita lihat bahwa
teman-teman yang di kota, yang mukminin itu mendermakan bukan hanya 10.000 tapi 1 juta. Nah, ketika kita melihat 10.000 yang kita keluarkan, kita bandingkan dengan orang-orang yang kampung yang hanya 1.000, itu rasanya 10.000 itu sudah mahal. Nah, ketika kita persaingan masalah agama yang kita lihat adalah bawah kita, maka akan senantiasa jadikan punya berat. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa masalah agama, lihatlah orang di atas kita. Untuk melihat dunia, maka lihatlah orang yang di bawah kita. Nah, sehingga seringkali orang melihat kepada dirinya sudah tidak baik, tetapi ketika melihat temannya yang di bawahnya tidak baik lagi, dia menganggap bahwa ketidakbaikannya itu masih lebih baik daripada orang yang di bawah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini antara pertemanan dengan pengaruh kehidupan. Bahwa berteman itu sangat menentukan dalam sikap. Nah, sehingga dianjurkan kita memilih kawan yang kiranya dapat mengangkat kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita tidak baik menjadi baik. Yang tadinya kita biasa menjadi luar biasa. Pesan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Athaillah, sebagaimana Rasulullah SAW, adalah almar'u ala dini khalilihi. Bahwa seseorang itu akan sangat terpengaruh oleh kebiasaan agama kawan yang terus menyertainya. Nah, pada prinsipnya bahwa tidak dilarang ketika seseorang bertemu atau berkumpul dengan orang yang di bawah levelnya dalam kebaikan. Tapi yang tidak boleh adalah suhbah. Suhbah itu adalah menjadikan teman yang bukan hanya sekedar, tetapi menjadi teman yang mukhalid. Yang ngeteh bareng, yang ngopi bareng, yang begadang bareng. Nah, ini yang tidak boleh. Jika misalnya posisi Baturaden dan sekitarnya, kota-kota besar dan sekitarnya yang biasanya ada di sana kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang memang belum terakomodir atau mereka belum menjadi bagian-bagian remaja masjid misalnya. Bukan berarti tidak boleh didekati. Boleh didekati, tetapi yang tidak boleh adalah dijadikan suhbah. Ya. Karena sebagaimana orang melihat adalah siapa kawannya. Imam Ibnu Athaillah ini menjadikan hikmah yang ke-44 itu sebagai kehati-hatian, di mana ketika seseorang mempunyai partner dalam hidupnya, atau ketika teman sebagai kerabat atau sebagai sahib yang lekat itu akan menjadi bagian pertanyaan teman-teman ketika dia tidak kenal. Jadi ketika kita tidak kenal seseorang, maka tanyalah pada siapa dia berteman atau dengan siapa dia berteman. Nah, jadi bahwa kadang-kadang orang itu tidak akan pernah melalaikan atau melupakan kepada pembisik-pembisiknya. Nah, di sini maka beruntunglah orang-orang yang mempunyai teman-teman yang baik. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak berada pada majalis as-solihin. Untuk senantiasa bertemu, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini ada Pak Kiai Syauqi, ya, sebagai ketua NU, ketua Tanfidiyah NU Baturaden. Kita bersyukur Pak Kiai Syauqi dan Pak Siswoyo karena memang kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lembaga, dalam satu visi dan misi membangun mental, moral sekaligus membangun karakter akhlakul karimah. Jadi siapapun yang akan bertanya maka mudah temannya siapa. Nah, Rasulullah SAW banyak mengajak kepada kita. Kadang-kadang kita itu lupa bahwa ketika teman kita
seringkali tidak baik, maka sebetulnya ketidakbaikannya itu bisa dengan mudah untuk menular kepada kita. Berbeda dengan teman-teman yang baik ya. Kalau yang tidak baik gampang nular, tapi teman baik ya nularnya. Nah, sehingga bahwa pertemuan atau pertemanan itu dianjurkan mencari sebaik-baik teman, karena teman yang baik itu kalau misalnya kita tidak bisa meniru, minimal kita didoakan oleh mereka. Tapi lambat atau cepat bahwa keberadaan teman sekitar kita itu akan bisa menjadi warna tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, ini pada kata-kata yang bagus sekali. Kadang kita merasa sudah ada peningkatan dalam kebaikan, itu juga salah satunya karena teman yang mengajak kepada kebaikan. Ada istilah bahwa kalau kita berteman dengan para ulama, minimal kita dapat doanya. Kalau kita belum bisa mengikuti langkahnya, minimal kita didoakan oleh mereka. Sehingga kadang orang melihat Rasulullah kan tinggi banget derajatnya. Bagaimana kita bisa sama dengan beliau? Minimal kita didoakan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, celakanya ketika teman kita adalah teman yang buruk, bahwa nanti satu saat ada keburukan yang itu juga bisa akan dicari siapa temannya. Nah, padahal tidak tahu menau, yang berbuat adalah orang lain, tapi karena pertemanan itu menjadi bagian dari sesuatu yang bisa dicek atau menjadi bagian yang bisa dijadikan saksi-saksi, maka celaka nanti ketika kita tidak tahu menau malah dijadikan saksi karena teman kita ada yang buruk. Nah, bahaya lagi adalah ketika kita berada di akhirat, bahwa ketika kita mempunyai teman-teman yang buruk dan kemudian kita tidak bisa mengajak, tapi malah justru kita terbawa, nah itu adalah menjadi bagian nanti yang akan memperberat tentunya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, memang di sini ada tantangan di zaman-zaman modern ini, karena ada dai-dai yang keluar masuk ke tempat-tempat yang rawan. Tempat-tempat yang rawan seperti ada kelompok malam, ada kelompok geng-geng yang memang kadang tidak semua orang bisa masuk. Nah, kalau dilihat seperti Gus Miftah gitu ya, dan kalau dulu ada Gusmi, ini memang mereka adalah memberikan pesan nahi mungkar itu kalau bisa masuk ke dalam. Tapi yang perlu dilihat adalah bahwa mereka tidak bersuhbah. Ya, berkumpul boleh beberapa atau sesekali, tapi tidak menjadikan orang-orang yang atau orang-orang yang buruk itu sebagai suhbah atau teman yang dekat. Ini barangkali yang saya sampaikan. Semoga kita semua terjauhkan dari teman-teman yang buruk, apalagi pada bulan Ramadan ini. Ketika kita teman-temannya baik-baik semua, akan sangat mudah untuk berbuat tetap baik dan di dalam kebaikan Ramadan. Dan tentunya dunia ini bukan hanya bulan Ramadan, tetapi ketika kita diwarnai oleh sekitar kita bunga-bunga yang cantik, pandangan-pandangan yang cantik, atau ayat-ayat yang bagus, maka minimal orang akan melihat bahwa pemandangan di sekitar kita adalah pemandangan yang baik-baik, menyejukkan, dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mas Reza. Terima kasih Bapak Dr. Safwan Mabrur. Untuk acara sesi selanjutnya, kami buka 3 pertanyaan bagi para hadirin yang hadir. Untuk bertanya bisa menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Bapak Safwan Mabrur. Silahkan. Bisa langsung dinyalakan mic-nya aja Bapak dan Ibu untuk bertanya. Mas Faris?
Nggih. Saya izin bertanya. Nggih, Pak. Ya. Silakan. Punten Pak Yai, saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena tidak ada fiturnya, jadi hanya suara. Oh iya. Silakan. Nah, Yai, tadi kan dikatakan teman itu bisa berpengaruh di akhirat, tapi saya masih bingung kapankah status seseorang itu disebut teman menurut Allah. Artinya nanti di akhirat akan terjadi peristiwa seperti itu ya. Kita dimintai saksi, dijadikan saksi. Nah, kapan orang itu dijadikan status sebagai teman saya gitu? Apakah cuman kembul tok terus jadi teman ataukah harus apa? Nah, itu status teman itu sendiri itu kapan akan menjadi status teman seperti itu, Pak ya? Nun. Oke. Baik. Saya langsung jawab biar tidak lupa. Bahwa status teman ini, kalau dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Jadi di kehidupan kita bahwa berbudi baik, mengabdi kepada Allah, ini adalah simbol bahwa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan umat Rasulullah yang terbaik. Nah, kapan kita disebut sebagai teman atau kapan kategori teman itu menjadi bagian dari kita yang nanti bisa dihisab, yaitu adalah ketika kita menjadikannya bahwa teman kita itu sebagai inspirasi atau inspirator, dan kemudian apa yang dia katakan itu menjadi bagian kehidupan kita, atau apa yang kita katakan menjadi kehidupan dia. Nah, selama kita tidak menjadikan kawan itu sebagai pegangan dalam akidah kita, insya Allah itu tidak termasuk yang diseret oleh Allah SWT. Jadi kisahnya kan gini, ketika orang-orang kafir itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian menyembah kepada selainku? Mereka akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menyembah berhala ini adalah karena nenek, kakek, moyang kami, pendahulu-pendahulu kami, teman-teman kami yang memang mengajak kepada kami. Nah, sehingga pertemanan yang dimaksud di sini adalah pertemanan yang dapat mengajak dan menghasilkan sesuatu dalam amal keseharian kita. Nah, misalnya, waqala alladziina taba'u, orang-orang yang ada di neraka itu nanti mereka akan mencari para pengikut-pengikutnya dari teman-teman yang mengikuti mereka. Dan pengikut-pengikut itu nanti juga akan mencari siapa dulu yang pertama kali mengajak kepada keburukan. Nah, ketika ada orang yang mengikuti keburukannya, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang yang pertama kali menyebarkan keburukan. Nah, maka di sini definisi teman itu kapan akan bisa dipertanggungjawabkan adalah ketika apa yang dilakukan oleh teman kita itu dalilnya itu kita. Nah, saya misalnya kenapa berbuat seperti ini? Saya ikutin teman saya. Nah, ketika teman itu menjadi bagian dari hujjah, dari dalil, atau dari argumen bahwa dia melakukannya karena teman, nah disitulah. Tapi kalau hanya sekedar kumpul dan dia hanya duduk-duduk yang tidak menjadikan kehidupannya tergantung kepada dia, nah, insya Allah tidak menjadi masalah di hadapan Allah SWT. Nah, di mana ada mansanna sunatan hasanatan, barang siapa yang membiasakan kebaikan dan kemudian diikuti oleh teman-temannya atau orang-orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan.
Tapi celakanya waman sanna sunnatan fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia memberikan kebiasaan buruk, kemudian teman-temannya itu mengikuti keburukannya. Nah, dia akan bertanggung jawab kepada teman-teman yang mengikuti keburukannya. Walau alam. Itu Mas Joko. Nun, Pak Yai. Sama. Enggak, Pak Syauki mungkin mau menambahkan. Pak Kiai Syauki. Sebentar Pak, tadi ada Pak Suswoyo mengangkat tangan. Mungkin Pak Suswoyo Iya. silahkan untuk langsung bertanya ke Bapak Dr. Sofwan. Silakan Pak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sofwan. Saya pagi ini bisa hadir di majelis ini dan bersyukur sekali lah saya bisa bergabung. Terkait dengan kawan, ini memang saat-saat ini kami sebagai makhluk sosial, apalagi hidup kami di atas sana, memang dekat Gunung Slamet, memang kita tidak bisa lagi memilih karena banyaknya komunitas, banyaknya teman dan lain sebagainya, sehingga memang kami bergaul dengan siapapun. Pada saat seperti itu kan kita juga tentunya sebagai orang Muslim ingin bagaimana mempertahankan kebaikan diri juga. Tapi ketika zaman sudah seperti ini, sementara kami mau tidak mau juga harus bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang, maka tentu kami harus punya strategi yang baik agar satu sisi diri kita selamat, di sisi lain tapi kita harus juga bergaul dengan siapapun. Nah, pada kesempatan ini singkat saja saya mau bertanya Pak Kiai Sofwan, tips yang terbaik bagi kita, apalagi Pak Sofwan sendiri tahulah di sana seperti itu, dan kemudian kami juga sedang mencoba merangkul siapapun yang ada di sana untuk bersama-sama di masjid yang besar itu. Mohon tipsnya Pak Kiai Sofwan agar satu sisi kita selamat tapi kita bisa merangkul siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suswoyo. Jadi memang peran penting umat Islam itu adalah bisa mewarnai dan tidak terwarna. Dulu ada ulama-ulama, dan tentunya ini adalah diawali oleh para aulia yang menyebarkan agama di pedesaan, pelosok Nusantara. Jati diri para aulia itu tetap dan bisa mewarnai masyarakat sekitarnya. Para aulia itu seperti Syekh Sunan Kalijaga rahimahullah, Gunung Jati rahimahullah, dan guru-guru yang lain, mereka tidak memisahkan antara kehidupan sehari-hari kepada mereka, dan mereka dikenal sebagai jati diri mereka yang begitu bijak dalam merangkai perbedaan dan bisa mengemas perbedaan itu menjadi ciri khas. Kemudian ada misalnya seperti gamelan yang dibuat seni oleh Sunan Kalijaga, ada wayang yang memang wayang kulit yang kemudian dimasuki beberapa kisah-kisah. Di sana ada bagaimana orang bisa mengenal kalimat sekaten dengan syahadaten. Nah, istilah-istilah itu bahwa imam atau para mujahid, tokoh-tokoh
Nusantara ini yang telah menjadikan dasar-dasar dakwah itu bisa diikuti oleh tokoh-tokoh muda yang sekarang. Jati diri seorang muslim akan bisa dirasakan ketika berada di tempat yang berbeda. Jadi kalau tempatnya hanya di masjid saja, jati dirinya tidak akan muncul dengan jelas. Tapi ketika jati dirinya bisa dilihat di tengah-tengah masyarakat yang beraroma mistik dan beraroma berbagai macam kemaksiatan, dia bisa tegap, dia tegar, dia bisa teguh. Nah, itu akan menjadi acuan dan menjadi tujuan nanti bagi semua orang. Nah, memang fondasi yang dimiliki oleh para wali ini yang harus kita juga pelajari. Fondasinya syariat yang kuat, hakikatnya juga yang kuat. Tidak hanya modal bicara, tapi mereka juga dengan cara perilaku sehari-harinya menunjukkan bahwa para aulia adalah orang-orang yang telah berhasil bergaul dengan tanpa batas sampai diterima di pejabat atau keraton atau kerajaan seluruh Nusantara dan kemudian bisa mewarnai dengan warna khas keislamannya dan sekarang bisa dirasakan kehadiran para tokoh-tokoh aulia termasuk Hadratul Syekh Simbah Hasyim Asy'ari dengan murid-muridnya yang dapat melebur untuk merangkul tokoh-tokoh sekalipun asalnya abangan dan kemudian menjadi tokoh-tokoh yang dapat diandalkan keislamannya. Ya, jadi kita tidak bisa melihat hanya bagaimana kita bersikap, tetapi apa yang kita harus lakukan. Sehingga bekal-bekal para wali itu adalah dari ilmu syariat dan ilmu hakikat. Nah, di sini kita tidak bisa mengabaikan antara ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Ya. Jadi kalau orang berdakwah di depan-depan geng gitu ya, atau di depan-depan yang pinter main kartu dulu malah justru katanya bisa menaklukkan mereka dengan cara mainnya mereka akan takluk dengan sendirinya. Jadi kalau ahli memanah, ya tunjukkan bahwa kita tuh lebih hebat memanahnya dari mereka. Kalau ahli menghitung, bahwa kita harus lebih hebat menghitungnya. Nah, ini kan berarti harus berbekal dengan ilmu yang kalau alam begitu Mas Soyan. Matur nuwun. Mudah-mudahan di kesempatan lain Al-Hikam bisa offline rutin di sana Pak Kiai. Oke, terima kasih. Cuman ini untuk Al-Hikam itu mungkin tinggal beberapa pertemuan ya Mas Reza, karena kalau di kampus itu terbatasnya dengan jam kerja. Jadi nanti kalau ini kajian rutin Ramadan, nah nanti kalau NU di MWC Batu Raden ingin buat, kita punya banyak narasumber, ada Pak Kiai Rocky, pada Pak Kiai Ridwan, Pak Kiai yang lain. Baik Pak Reza, ini saya mohon diri karena waktunya bergantian dengan kajian yang lain. Terima kasih Pak Kiai Syauki yang sudah mengerahkan pasukan ketua-ketua rantingnya. Mudah-mudahan bisa berkah bersama. Ini kita telah masuk ke sesi terakhir ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Dr. Sofwan Mabrur MA. Alhamdulillah pada kajian kali ini kita mendapatkan ilmu dan terima kasih kepada para hadirin dan para kiai yang hadir pada pertemuan kali ini, dan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Sofwan Mabrur MA yang telah memaparkan materi kajian hikam yang ke-44. Semoga apa yang kita bahas pada materi kali ini menambah ilmu bagi kita semua. Semoga menjadi ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Allahumma amin. Baik, Bapak dan Ibu, demikian kajian hikam kali ini. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu. Kajian pada kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.